Shalom buat adik-adik semua. Selamat Paskah kami ucapkan kepada adik-adik semua. Sebentar lagi kita akan masuk dalam peribadahan minggu kita di pagi hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di minggu Paskah yang pertama pada hari ini, kita dipanggil agar kita dapat mengingat kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sebagai kuasanya melawan maut. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, kita bernyanyi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri.
Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada di Minggu Paskah yang pertama ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 35. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 188. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat anak sekolah minggu dan dilanjutkan dengan doa syafaat.
Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Salam Paskah buat adik-adik semuanya. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 4 Maret 2020. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap kita laksanakan setiap hari Minggu masuk jam 7.30 sampai selesai. Ibadah sekolah minggu kita lakukan secara online atau multimedia yang sudah disiapkan di grup HKBP. Kami berharap adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dengan penuh sukacita. Untuk warta sekolah minggu yang kedua, tetap diingatkan kepada adik-adik untuk memperhatikan protokol kesehatan dengan kita memperhatikan 3M. Yang pertama, kita selalu pakai masker, kita sering untuk mencuci tangan, dan kita selalu menjaga jarak terhadap orang lain. Kita berdoa agar pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini segera berlalu dari kehidupan kita. Untuk warta sekolah minggu yang ketiga, diingatkan kepada adik-adik untuk tetap menghafal ayat hafalan dan mengirimkan video kepada kakak-kakak sekolah minggu. Dan diingatkan kepada adik-adik yang rajin mengirimkan video akan mendapatkan hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu di akhir bulan. Warta sekolah minggu yang keempat, setiap peribadahan sekolah minggu kita selalu mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Diharapkan kepada adik-adik untuk mengumpulkan persembahan dan dikirimkan ke Sintua WIK masing-masing melalui orang tua masing-masing. Untuk warta sekolah minggu yang kelima, untuk menindaklanjuti dari warta minggu kemarin, yaitu kegiatan Paskah untuk anak sekolah minggu, yaitu lomba melukis telur Paskah. Adik-adik akan melihat pengumuman pemenang di tanggal 4 bulan 3 tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah bersemangat untuk melukis dan mengirimkan video kepada kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Untuk warta sekolah minggu yang keenam, kita akan berdoa kepada adik kita yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu adik kita Hasiholan Napitupulu. Tuhan Yesus memberkati adik kita Hasiholan dan senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Demikianlah adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi kita sepanjang minggu ini, dan tetap kita selalu menjaga kesehatan. Salam sehat dari kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang baik, Engkaulah Allah kami yang perkasa, Engkaulah Allah kami yang selalu menjaga dan menolong kami dan yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di minggu ini Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ini juga semua Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami ini, pujian kami ya Tuhan, semuanya ya Bapa hanya untuk menyenangkan Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Secara khusus ya Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang dengan setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara multimedia. Biarlah Tuhan berkat penyertaan Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu kami. Engkau berkati juga ya Tuhan
yang melayani Tuhan pada minggu ini. Kau berkati Tuhan amal liturgis kami Tuhan yang sudah mengambil bagian ya Bapa untuk pelayanan sekolah minggu. Biarlah pelayanan amal liturgis kami Tuhan, semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan pada minggu ini. Biarlah Tuhan perkenananmu Tuhan, berkat anugerahmu Tuhan, kasih setiamu Tuhan menyertai kakak-kakak sekolah minggu kami. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kegiatan pasca anak sekolah minggu Tuhan yang pada minggu ini Tuhan sudah melaksanakan perlombaan Tuhan untuk kegiatan melukis telur pasca ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat anak-anak yang sudah mengirimkan video ya Bapa. Biarlah anak-anak semakin bersukacita ya Tuhan, dan mereka Tuhan semakin diberkati Tuhan di dalam pelayanan mereka Tuhan, dan kehidupan mereka Tuhan semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat adik kami yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Buat adik kami Hasiholan Napitupuli ya Bapa. Kami berdoa secara khusus buat anak kami ini ya Bapa. Biarlah berkat kasih anugerah Tuhan menyertai kehidupan adik kami ini Bapa, sehingga kehidupan adik kami Hasiholan ya Tuhan semakin Tuhan berkati dan kehidupannya Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan dengan nyanyian berikutnya. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan ayat yang kedua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Secara khusus Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati pada saat mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kamu pada ibadah pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Inang akan membacakan bagi adik-adik. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus.
Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, untuk menjadi nats hafalan bagi adik-adik pada minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itulah yang menjadi nats hafalan bagi adik-adik semua. Kamu hafal agar kamu mendapatkan hadiah dari kakak-kakak sekolah minggu yang kita kasihi. Adik-adik, pada hari ini kamu tahu enggak? Kita sedang merayakan peristiwa apa? Nah, hari ini adalah hari yang begitu spesial bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena pada hari ini gereja kita semua, kamu sebagai anak-anak Tuhan merayakan Paskah. Ya, selamat Paskah bagi adik-adik yang terkasih. Kalau dikatakan kita sedang merayakan Paskah, kamu tahu tidak apakah itu makna Paskah? Paskah adalah satu peristiwa di mana Tuhan Yesus yang kita kagumi itu mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saat Dia disalibkan, Dia mati, tapi pada hari yang ketiga yang kita sebut dengan Paskah, maka Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut. Artinya adik-adik, ini jelas terlihat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah hebat. Mengapa? Karena tidak ada kuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh Tuhan Yesus kita. Bahkan kuasa maut ataupun kematian sekalipun, Tuhan Yesus kita yang hebat mampu mematahkannya ataupun mengalahkannya. Nah, mungkin muncul pertanyaan dalam pikiran kamu, dari manakah kita mengetahui secara pasti bahwa cerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus yang hebat itu benar-benar terjadi? Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kamu pada hari ini adalah kisah nyata. Kisah nyata yang menceritakan bagaimana Tuhan kita, Yesus, itu benar-benar bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kuasa maut. Agar kamu dapat lebih memahami bagaimanakah sebenarnya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus kita, maka adik-adik harus konsentrasi ya,
pandangannya ke depan, telinganya dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan yang Inang sampaikan. Nah, kamu konsentrasi penuh, fokus terhadap firman yang hendak Inang sampaikan. Adik-adik yang terkasih, menurut tadi pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca, dikatakan bahwa pada hari Minggu, pada saat subuh, setelah peristiwa kematian Yesus, beberapa perempuan pergi ke kubur Yesus, ya, beberapa perempuan. Alkitab, nats firman Tuhan yang tadi kita baca mencatat ada 3 nama, tetapi bukan hanya 3 nama ini saja yang melihat kubur Yesus. Ada juga perempuan-perempuan yang lain. Tetapi dalam nats ini ada 3 nama yang disebutkan, yaitu Maria dari Magda, Maria ibu Yakobus, dan juga Yohana. Maria dari Magda bersama dengan para perempuan lainnya, mereka adalah orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu adik-adik, mereka subuh-subuh datang ke kuburan Yesus membawa rempah-rempah. Nah, artinya mereka berziarah, seperti itu adik-adik ya. Nah, kalau orang-orang pada masa itu, kalau pergi ziarah ke kuburan, mereka itu membawa rempah-rempah. Kalau kita kan membawa bunga ya. Nah, itu dia. Jadi kalau mereka membawa rempah-rempah, tapi kalau kita bukan membawa rempah-rempah ya, kalau kita misalnya pergi ziarah ke kuburan keluarga, nah kita itu membawa bunga. Artinya itu menjadi satu wujud bahwa kita mengasihi seseorang yang telah meninggal itu, seperti itu. Adik-adik, dalam firman ini juga dikatakan tadi saat para perempuan itu pergi ziarah ke kuburan Yesus dengan membawa rempah-rempah, mereka menemukan bahwa batu yang menjadi pintu kuburan Yesus telah terbuka. Dan mereka melihat bahwa mayat Yesus tidak ada lagi. Adik-adik, perlu kamu pahami bahwa kalau kuburan pada zaman Yesus itu sangat berbeda dengan kuburan pada masa kini yang sering kita temukan di sekitar kita. Kalau pada zaman Yesus, Yesus dikubur di dalam gua ataupun ruangan. Nah, seperti itu adik-adik ya, yang mana pintunya itu terbuat dari batu yang cukup besar. Itu sebabnya dalam firman ini dikatakan bahwa batu yang menjadi pintu untuk masuk ke dalam kubur Yesus itu terguling, seperti itu ya. Nah, saat perempuan itu melihat bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di dalam, mereka sangat terkejut. Mereka juga sedih karena mereka khawatir bahwa mayat Yesus itu telah dicuri oleh seseorang. Dalam rasa takut yang menghinggapi mereka, dalam rasa khawatir, rasa cemas, tiba-tiba ada 2 orang dengan berpakaian berkilauan berkata kepada mereka dan memberitahukan bahwa Yesus yang mereka cari itu telah bangkit dari kematian. Ini adalah berita sukacita yang diperoleh, yang didengar oleh para perempuan itu. Mendengar berita sukacita tersebut, maka dengan sukacita mereka memberitahukan kabar itu kepada para murid Yesus yang pada saat itu masih dalam keadaan berduka. Adik-adik, melalui firman Tuhan ini sangat terlihat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah hebat. Yesus mengalahkan kuasa maut, kematian. Dia bangkit dari kuburan. Dia mengalahkan kuasa maut. Dan ini menjadi kabar sukacita bagi kamu semua. Bagaimanakah kamu menjadi anak-anak yang mengimani dan meyakini bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah hebat.
mampu mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Adik-adik, saat kamu sakit, coba kamu mengingat bahwa Tuhan Yesus kita itu hebat. Kamu berdoa, kamu menyatakan rasa sakit yang sedang kamu alami, dan kamu mengimani, maka kamu akan disembuhkan. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus kita dari penyakit yang sedang berdiam di dalam tubuh kamu. Adik-adik, saat kamu merasa takut, saat terjadi pemadaman lampu di malam hari. Nah, ada juga ya anak-anak yang takut saat berada di dalam kegelapan. Nah, kamu ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah hebat. Maka dalam rasa takut yang menghinggapi pikiran kamu karena situasi rumah yang sedang gelap, coba kamu katakan, Tuhan Yesus hebat, maka iblis tidak berani untuk mengganggu aku. Nah, kamu percaya adik-adik? Nah, hal yang lainnya saat adik-adik hendak menghadapi ujian, adik-adik sudah belajar keras, mempersiapkan diri kamu mengingat bahwa Tuhan Yesusku itu adalah hebat. Kamu berdoa dan kamu meminta kepada Dia, Tuhan mampukan aku dengan segala persiapan yang telah aku lakukan. Aku telah belajar keras, maka aku percaya Tuhan Yesusku hebat. Dia memampukan aku dalam menjawab segala soal. Banyak hal yang bisa kamu tunjukkan adik-adik, bahwa Tuhan kita itu, Yesus kita itu adalah hebat, yang mampu menunjukkan kuasanya di dalam kehidupanmu sehari-hari. Inilah adik-adik yang menjadi nats renungan dalam ibadah Minggu Paskah pada hari ini. Bagaimana kamu menjadi anak-anak yang mengimani, yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita puji adalah hebat. Dia mampu mengalahkan segala kuasa. Dia mampu melakukan mujizat dalam kehidupan setiap anak-anak yang mengimani Yesus dalam kehidupannya. Selamat Paskah buat adik-adik yang terkasih. Bersukacitalah senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati dan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Sebab Yesus kita adalah hebat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk mengingat kuasa-Mu yang mengalahkan kematian. Engkau telah bangkit Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa Engkau adalah hebat, yang mampu mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini, termasuk kuasa kematian. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, orang tua kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan tetap berkenan dalam melindungi dan memberkati mereka. Begitu juga Tuhan dengan segenap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkat sukacita, kesehatan, kepintaran, kebijaksanaan semakin Tuhan tambahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Adalah sejuta.
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.